Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Aziz di Magelang. Mas Aziz menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2015 yang lalu. Belum lama terjadi, baru sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, Mas Aziz di tahun 2015 tersebut, ini ceritanya baru bekerja di sebuah cabang perusahaan rokok. Jadi perusahaan rokok tersebut lagi buka cabang di daerahnya di situ ya, di daerah Magelang sana. Dan ya butuh yang namanya kantor dan sebagainya. Waktu itu memang bener-bener baru buka banget, dan Mas Aziz itu dapat informasi lowongan itu dari salah satu temannya. Ada lowongan sebagai seorang admin di sana, dan akhirnya sudah admin gudang ya. Dan Mas Aziz pun akhirnya coba melamar, ya alhamdulillah keterima. Nah, awal-awal bekerja di situ ya ndak ada kepikiran yang kayak gimana-gimana. Itu gudangnya sendiri itu bukan gudang besar kayak gitu, itu bukan, karena memang masih baru-baru ya. Jadi kayak sebuah rumah, cuman memang ukurannya lumayan cukup besar, dan di sampingnya itu ada kayak semacam garasi yang muat 2 mobil sama beberapa ruangan. Di belakangnya itu ruangan yang lumayan gede. Nah, itu nanti produk itu disimpan di sana. Mas Aziz kan kerjanya yaitu tadi admin gudang. Dia yang mencatat setiap barang masuk dan keluar kayak gitu, nanti selisihnya berapa dan sebagainya. Ya sudah, pekerjaan pun harus dilakukan sama Mas Aziz itu dari pagi, dan ini di masa-masa training gitu ya, awal-awal banget bekerja. Dia itu harus pulang itu sampai malam, kadang sampai jam 9 dan seterusnya, karena itu timnya sendiri itu belum lengkap, jadi masih merangkap beberapa pekerjaan lah. Ya capek-capek tetaplah, mau ndak mau tetap tak kerjakan. Aku bersyukur dapat pekerjaan ya setidaknya ya, meskipun kerjanya itu seperti itu. Ya memang pagi itu masuknya ya nggak pagi-pagi banget, sekitar jam 9 itu baru masuk ke sana. Pulangnya pun ya cuman ya 12 jam bekerja gitu ya. Dan itu belum dihitung lembur dan sebagainya. Cuman memang ada ada yang lain-lain lah Mas Aziz itu dapat di situ. Secara bayaran lumayan cukup buat Mas Aziz, tapi secara pekerjaan juga sebenarnya ya normal lah, biasa-biasa aja, karena Mas Aziz juga masih muda, masih sendiri kayak gitu, dia juga masih butuh banyak belajar. Ada sesuatu yang lain yang bikin Mas Aziz itu ndak betah. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Kawan-kawan kemarin yang sempat membeli, terima kasih banyak. Kawan-kawan barangkali ada yang berminat, ada yang kepengin, monggo dibeli. Nanti ini ada ya di bawah ini. Untuk sementara ini hanya bisa dibeli melalui Shopee, karena stok lagi sangat terbatas, karena yaitu tadi bahan baku yang sangat mahal gitu ya. Jadi harganya pun kami mahalin sebentar. Kalau nanti memang sudah turun, kami turunkan lagi. Monggo bagi yang mau pesan silakan. Bagi yang sudah pesan, terima kasih banyak. Kita lanjut ceritanya Mas Aziz tadi. Secara pekerjaan, secara bayaran oke lah gitu ya. Gak ada masalah, aku membiasakan diri aja. Cuman yang bikin ini adalah lokasinya, rumah yang ditempati tersebut gitu ya. Kalau siang hari itu normal, cuman kalau misal udah sore, udah menjelang malam, apalagi udah malam, rumah itu atau gudang tersebut ya, kantor itu rasanya tuh beda banget gitu ya. Dari awal Mas Aziz itu masuk, di situ masih ada 4 orang yang bekerja. Karyawan belum banyak. Sisa 4 orang yang bekerja di sana. Ini hari pertama Mas Aziz masuk di situ, malam-malam sekitar jam setengah 9 lah. Itu kecium bau gitu ya, bau bangkai, bener-bener bau busuk banget gitu waktu itu. Yang lain pun pada nengok-nengok gitu kan, jamnya bilangnya begitu, wayahe. Jadi itu kayak semacam
kode pengusiran. Mereka tuh harus segera pulang, mereka tuh harus segera meninggalkan pekerjaannya gitu. Ini yang lain kan udah duluan, itu hari pertama Mas Aziz masuk. Mas, bau apa sih Mas kayak gini Mas? Sudah nggak usah dibahas, udah beresin terus pulang katanya gitu kan, kata si seniornya lah. Akhirnya Mas Aziz pun membereskan pekerjaan tersebut yang sebenarnya udah beres gitu ya. Tapi karena nggak enak nunggu senior, masa aku pulang duluan gitu kan. Dan akhirnya sudah, yang senior pun berkemas, Mas Aziz pun ikutan berkemas. Nah sebelum pulang, ini sempat ngobrol di depan rumah di sana. Mas, itu apa sih Mas? Ya Jiz, kamu nanti akan terbiasa katanya begitu. Emang itu apa sih Mas? Aku juga nggak tahu. Jadi dari awal bekerja di sana ya memang nggak setiap hari, tapi kayaknya dalam setiap minggu itu 2 atau 3 kali lah biasanya suka kecium bau bangkai katanya. Itu artinya kalau misal udah kecium kayak gitu, artinya tuh kita harus pulang. Emang kenapa Mas gitu kan, nanya kan, kalau kita ndak pulang kenapa? Dulu ada si Mas Roman katanya gitu kan. Ada satu karyawan, itu yang pertama banget di situ, yang termasuk yang milih rumah tersebut untuk dikontrak sebagai kantor. Mas Roman itu pas awal-awal di situ ya kayak gitu sampai jam bau kayak gitu ya, cuman pikirnya alah sini bau cuman lewat doang, paling ada tikus mati atau apa pikirnya. Tetap bekerja di sana sampai kurang lebih sekitar jam 9:30. Nah, begitu 9:30 dia itu baru ngeh kerja itu nggak sendirian, di sampingnya itu ada yang berdiri. Jis, apa Mas itu Mas? Ada pocong gitu kata si temannya Mas. Pocong Mas? Iya ada pocong berdiri. Langsung si Roman udah habis itu dia tuh menginstruksikan gitu. Pokoknya nih anak-anak, kalau misal udah malam gitu ya, jam 9 lah gitu, kalian udah mulai nyium bau-bau aneh, itu udah mending pergi aja katanya sih gitu. Selesai nggak selesai mending kerjain di rumah, kata si Mas Roman itu bilang begitu. Akhirnya ya sudah, kami pun seperti itu. Oh jadi gitu Mas, ya udah. Mas Aziz hari pertama dapat ilmu kayak gitu ya, udah pulang kan ke sana, disambut sama orang tuanya belum pada tidur. Gimana Aziz hari pertama kerja di sana? Ya begini Pak, lumayan enak Pak tempatnya, orang-orangnya juga enak. Pokoknya gimana, kamu betah ndak? Betah Pak, cuman ya itu tadi Pak, kata si Mas Aziz cerita ke bapaknya, ada yang aneh Pak tadi sebelum pulang itu bau bangkai Pak, di ruangan itu tuh bau banget. Dan kalau kata senior itu waktunya pulang katanya begitu ya. Diceritakan ceritanya Mas Roman itu ke orang tuanya. Ya udah Jis, kalau kayak gitu kamu juga pulangnya jangan terlalu malam, kata bapak. Akhirnya sudah, malam itu pun Mas Aziz istirahat, keesokannya kembali bekerja. Hari kedua dan seterusnya ya menyesuaikanlah apa yang dilakukan oleh senior, banyak belajar juga dan lebih fokus ke pekerjaan. Meskipun ada selingan-selingan cerita, meskipun ada obrolan-obrolan kayak gitu, cuman Mas Aziz, udahlah aku fokus ke pekerjaan. Pekerjaanku tuh harus beres semua gitu ya. Akhirnya beberapa saat seiring berjalannya waktu itu nambah orang. Nah, saat udah nambah orang itu, pekerjaannya Mas Aziz kan sedikit agak lebih ringan. Cuman diminta sama atasan, Jis, mulai besok berangkat normal ya, kayak orang biasa kerja gitu. Jam 8 udah sampai sini. Oke siap Mas gitu kan. 7:30 lah Jis. Iya siap. Akhirnya Mas Aziz pun nurut gitu ya. 7:30 itu udah kerja, udah sampai di kantor tersebut dan pulangnya pun mengikuti yang lain, jadi nggak sampai malam. Paling malam itu sekitar jam 5:30 sore lah udah pulang. Kecuali misalkan lagi ada lembur. Nah akhirnya pada suatu saat ini Mas Aziz bekerja di sana itu kurang lebih udah sebulan lebih, udah dapat gaji waktu itu ya. Ini ada lembur dan lembur nggak tahu sampai jam berapa. Pokoknya pekerjaan ini tuh harus selesai gitu, karena mau dipakai buat laporan dan sebagainya. Akhirnya sudah, Mas Aziz pun bekerja sampai malam ya dengan orang-orang ini gitu, dengan orang-orang sebelumnya plus ada orang-orang yang lain yang baru-baru. Lagi-lagi malam itu dilalahnya gitu ya.
ini kecium bau bangkai bener-bener ya seperti sebelumnya gitu. Begitu seripit ngelirik ke orang lain, yang lain pun mulai lirik-lirikan gitu ya, dan menyadari semuanya ini bau udah muncul gitu ya. Cuman gimana ya, cuman sebentar doang, terus bau itu tuh hilang, dan akhirnya udah lanjut, cuman lewat doang kayaknya, kata salah satu yang ada di sana. Ya memang karena Mas Ajis juga belum selesai ya. Ya akhirnya fokus dikerjain ketak, cuman ya itu tadi, pikiran itu udah ndak konsen. Sedikit lumayan cukup keganggu dengan kehadiran bau tadi, ditambah sekitar 5 menit setelah bau itu muncul, tiba-tiba lampu itu mati. Listrik ndak mati, listrik itu masih nyala, cuman lampu doang itu mati. Pertama, di ruangan itu kan ada 2 titik lampu ya. Pertama yang satu itu mati. Woi, jangan bercanda katanya. Ada yang ngomong begitu. Tapi yang nggak ada respon, nggak ada apapun. Nah, lampu yang satunya itu juga mati. Otomatis mereka kan kerja di ruang tengah ya. Di ruang tengah tersebut itu gelap. Ada memang di ruang tamu juga mati. Akhirnya 3 titik itu mati. Itu kan rumah ya bentuknya sebenarnya. Sama ada beberapa kamar di sana. Cuman kamar itu nggak dimanfaatkan, cuman kayak buat naruh berkas-berkas doang. Mereka kerja di ruang tengah yang memang lumayan cukup luas. Di samping rumah yang garasi itu, nah itu buat naruh stok-stok itu tadi rokok ya. Ini mereka kayak gitu kan, jadi diem-dieman. Woi, jangan bercanda gitu, ada yang bilang seperti itu. Cuman ya nggak ada jawaban sama sekali. Sampai akhirnya dari dalam sebuah kamar, ini kamar yang belakang, ini ada bunyi gedebuk gitu, ada sesuatu yang jatuh di sana. Ini orang-orang pun pada nengok. Gelapnya di ruang tengah itu enggak gelap gulita itu enggak, tapi cahaya dari sekitar, kayak misal di garasi samping itu juga masih nyala lampunya. Itu kan masih nembus-nembus, jadi remang-remang lah semacam itu. Ini gedebuk gitu kan, gue pada kaget sih. Mas Ajis aja sampai bangun mau lari, tapi jaga image dong. Kalau misal aku lari nanti besok-besok diceng-cengin atau gimana. Mereka pun tampak pada tegang semua, pada diem semua. Sampai akhirnya, itu dari mana gitu ya? Itu dari kamar belakang, gedebak. Nah setelah itu diikuti dengan suara itu tadi. Kayak ada suara orang itu lompat-lompat dan nabrak-nabrakin badannya itu ke manapun, ke lemari. Di situ kan ada beberapa lemari, ada meja juga di kamar tersebut. Itu kayak gitu, gubruk, bener-bener berisik banget di kamar belakang tadi. Sampai ada suara teriakan itu suara teriakan laki-laki ya. Cuman teriakannya itu terdengar dari dalam kamar tersebut. Hanya saja suara itu seolah-olah jauh, jadi tidak terlalu kencang. Cuman ya itu kedengerannya dari dalam kamar. Ya ini orang-orang yang ada di situ yang lagi bekerja akhirnya pada lompat semua keluar, mereka keluar dari dalam rumah. Pekerjaan belum selesai. Ini gimana nih? Itu yang matiin lampu siapa sih gitu kan, ditanya. Memang udah nggak ada orang di sana ya, cuman mereka yang ada di ruang tengah itu doang, nggak ada siapa-siapa gitu ya. Terus lah ini gimana? Ya udah pulang aja. Memang ada satpam, cuman satpam kan itu mereka di depan gitu jaganya. Pak, kita pulang dulu ya Pak ya gitu. Tapi jaket dan yang lain itu masih pada di dalam kan. Terus ini gimana ya Pak Satpam? Pak Satpamnya ini paling bandel lah, paling berani. Dia akhirnya disuruh masuk duluan, nyalain lampu, dan ternyata lampu itu nggak mati rusak gitu nggak ya, tapi saklarnya tuh kayak ada yang ngejetrek. Dijetrek begini, itu nyala semua normal dan bau itu udah hilang. Akhirnya mereka fokus gitu kan, ngambilin jaket, cuman melihat ke kamar belakang sana, pintunya kan ketutup. Itu mereka rasa-rasanya tuh bener-bener takut. Mas Ajis juga sama. Itu kamar belakang itu ada apa sih? Kayaknya sumbernya dari situ deh. Harus udah pulang, lanjut besok. Terus tapi gini ya, besok bangun pagi-pagi kata. Berangkat pagi-pagi kata senior gitu. Jam berapa Mas? Jam 6 udah sampai sini katanya gitu. Ya mas, jam 6 Mas. Soalnya apa? Laporan itu harus selesai jam 8 harus tak kirim kata situ.
Oke mas, jam 6, jam 6. Akhirnya sudah kan, mereka pun pulang. Ya di depan masih sempat ngobrol-ngobrol. Itu apa ya gitu. Waduh, kalau kayak gini kita nggak bisa sampai malam. Ya udah, besok kita kan kerja. Ini jam 6 kita kejar ya, sampai selesai ya jam 8 lah. Jam 8 itu udah selesai semua. Iya mas. Terus habis itu kan udah lumayan cukup lengang tuh gitu. Nanti hari besok kita bisa pulang lebih cepat, kata si senior. Iya. Akhirnya pulanglah mereka. Mas Aziz pulang, ya cerita ke bapaknya lagi, Pak, tadi begini Pak, gitu ya, begini. Ternyata bapaknya Mas Aziz itu cari informasi mengenai rumah tersebut, ya gara-gara mendapatkan cerita dari Mas Aziz, akhirnya kan penasaran gitu. Bapaknya ke sana, kebetulan rumahnya itu deket sebuah masjid gitu. Ada masjid yang nggak terlalu besar di samping rumah tersebut, nggak samping persis gitu ya. Nah, si bapak itu sholat di sana, terus ngobrol-ngobrol sama orang di masjid tersebut, nanya-nanya gitu kan mengenai rumah tersebut. Pak, itu sekarang rumahnya ditempatin. Oh iya mas, itu dipakai buat perusahaan rokok gitu. Sementara di situ kayaknya, Pak, itu rumah gimana sih gitu ya. Akhirnya cerita lah si orang yang di masjid tadi. Oh itu rumah memang dari dulu nggak ada yang berani nempatin, katanya begitu. Emang kenapa Pak? Saya kenapanya juga nggak tahu. Cuman setahu saya ini udah pindah ke 3 tangan. Tangan yang pertama yang pemilik aslinya, itu kan rumah waris ya, dijual ke orang, terus kemudian dijual lagi. Nah yang dijual lagi ini sekarang dikontrakin sama yang ini gitu. Ya denger sih, kata si bapak yang masjid, rumah itu tuh memang angker, katanya, ini cuman katanya ya, katanya yang punya rumah itu masih tinggal di situ. Maksudnya yang punya rumah masih tinggal di situ gimana Pak? Ya orangnya udah nggak ada. Cek. Oh, suaranya sempat hilang gitu ya. Orang tersebut itu udah meninggal, tapi ya masih suka di sana. Jadi saya sih cuma denger cerita dulu. Konon katanya yang punya rumah tersebut itu, konon katanya ya, saya juga nggak tahu buktinya kayak gimana, itu melakukan ya semacam pesugihan atau gimana lah. Ini si suaminya itu saat mau meninggal itu susah banget. Sampai apa? Jadi sebelum meninggal itu dia ngamuk dulu gitu. Teriak-teriak, nyakar badan sendiri, sama nyakarin itu kayak udah nggak inget sama sekali sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya. Itu punya, kalau ketemu orang itu pasti kayak dia marah, kayak mau dicakarin begitu. Akhirnya sama keluarganya kan dimasukin ke dalam kamar, dikurung di dalam kamar tersebut. Ya kayak gitu, dikurung di kamar pun kayak gitu, lompat-lompat. Dan karena keluarga ya menganggap itu membahayakan gitu ya, akhirnya sudah terus dibiarkan di sana beberapa jam atau seharian di situ. Karena ya kayak gitu, karena ngamuk-ngamuk terus, sampai akhirnya suara itu pun hilang. Suara hilang itu sekitar jam 9 malam. Itu udah mulai nggak kedengaran apa-apa lagi, dan keluarga pun menganggap, oh jangan-jangan ini udah tidur atau apa gitu, mikirnya gitu. Atau ada yang bilang jangan-jangan udah meninggal atau gimana. Akhirnya apa? Pintu pun dibuka. Saat pintu dibuka, alangkah kagetnya si pihak keluarga. Soalnya apa? Si yang bersangkutan itu kondisi badannya udah terbaring di lantai, dan badannya itu udah dibungkus pakai spray kain penutup alas ini ya, kasur ya. Itu udah dibungkus sendiri dan menyerupai pocong. Cuman memang nggak ada tali-talinya gitu tuh, enggak. Cuman ya gitu, bentuknya itu udah kayak gitu, terbaring di atas lantai di sana dengan kondisi badan yang udah kayak gitulah, berdarah-darah ya. Karena itu tadi ngebentur-benturin badannya sendiri, entah ke meja, entah ke apa, itu udah kayak gitu, udah darah semua katanya. Dan ya udah meninggal di situ kan. Ya keluarga sama warga pun akhirnya bergotong royong, ya sudahlah ini diurus aja gitu ya. Dan yang ngurusin itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Karena apa? Karena warga kan
udah tahu ceritanya gitu. Isu-isunya katanya si ini memang melakukan pesugihan dan sebagainya. Dan isu tersebut langsung nyebar, Pak. Biasalah ya, warga itu kalau ngomong kan asal ceplos gitu aja, asal nyambungin gitu. Itu pasti telat bayar tumbal, makanya ngegantiin, diambil itu, digebugin sama yang itunya. Ada yang bilang begitu ya. Lah istilah namanya orang ya Pak ya. Nah dari situ kan bapaknya Mas Ajis tahu tahu cerita tersebut, dan cerita itu belum diceritakan sama Mas Ajis, padahal taunya itu beberapa hari sebelumnya. Begitu pulang Mas Ajis cerita, Pak, tadi malam Pak, tadi gitu kan, tadi malam, tadi itu ada kejadian lagi Pak gitu. Gimana kata si bapak? Diceritakan begini. Nah Jis, bapak itu sebenarnya dapat cerita dari salah satu warga di dekat situ. Cerita apa Pak? Yo cerita yang berhubungan sama rumah tersebut. Nah akhirnya diceritakan sama bapaknya yang tadi cerita itu. Oh jadi gitu Pak gitu. Pantesan Pak rumah itu tuh, aduh gimana ya. Yes, kamu dibetah-betah aja, kerja aja, nggak ada urusannya sama itu, kata si bapak. Iya sih Pak, tapi ya tetap aja namanya rasa takut itu pasti ada kan. Keesokan pagi kan memang harus berangkat pagi. Pak aku tidur duluan ya Pak, soalnya besok aku harus masuk jam 6 Pak, tadi pekerjaan belum selesai gara-gara itu katanya. Oh ya bisa. Tidurlah Mas Ajis, keesokan paginya berangkat lagi ke sana. Ya sambil ngerjain utek-utek pagi ya jam 6 itu. Sebelum jam 6 Mas Ajis itu udah sampai di sana, dan di situ itu udah ada beberapa karyawan yang lain. Mereka masih nunggu di depan karena takut, belum berani masuk. Di luar itu masih lumayan cukup gelap ya. Akhirnya apa, setelah pada ngumpul 4-5 orang, masuklah mereka ke rumah tersebut dan mulai melanjutkan pekerjaan yang semalam. Ya melakukan pekerjaan tersebut, Mas Ajisnya tuh sambil nengok-nengok ke kamar belakang. Soalnya itu udah denger cerita dari bapaknya. Dan akhirnya apa? Hal itu setelah agak lumayan cukup terang, pekerjaan udah selesai, ngobrol-ngobrol, Mas Ajis pun cerita ke teman-temannya. Jadi bapakku itu ngedenger cerita begini-begini. Nah sementara karyawan ini itu nggak ada yang orang situ, jadi memang nggak tahu cerita itu sama sekali. Akhirnya diceritakan kan begini. Begitu ceritanya selesai, kecium bau bangkai untuk pertama kalinya itu di pagi hari. Akhirnya apa? Mereka pun langsung keluar bertepatan dengan karyawan-karyawan yang lain yang memang datangnya normal ya, sekitar jam 8. Itu loh kok masih pada di luar gitu ya. Oh nggak apa-apa. Mereka pun akhirnya masuk. Cuman ya karena ada yang duluin, mereka tuh nggak nyium apa-apa. Akhirnya ya pekerjaan dilanjutkan. Dan sekitar jam 11 siang sebelum istirahat, semua yang ada di ruangan tersebut sempat mendengar ada suara dari dalam kamar belakang sana. Suara mengeram. Dan posisi pintu itu terbuka. Karena di sana ada beberapa dokumen ya ditaruh di situ. Itu pintu kebuka dan ada suara kayak gitu. Kayak suara seorang laki-laki lah. Dari situ ya karena memang udah tahu semua ceritanya, mereka pun pada kabur. Dan mulai saat itu kayak karyawan itu merasa nggak nyaman. Soalnya apa? Sebelumnya yang namanya teror itu kan datangnya cuman malam hari ya. Terutama ya kalau udah setengah 9, jam 9, kayak gitu jam 10. Pokoknya malam hari lah. Kalau mereka itu ya bilangnya itu wayai. Tandanya ini waktunya pulang. Diusirnya dengan begitu. Cuman belakangan gangguan itu tuh bener-bener intens banget. Siang-siang itu sering kayak gitu, pintu kadang bruak nutup sendiri. Wis pokoknya banyak yang aneh-aneh lah menurut si Mas Ajis, yang kalau dipikir-pikir itu aku itu ndak ketemu ujungnya gitu. Itu tuh kenapa ya? Apa ya memang bener? Kalau dibilang enggak bener juga aku ngalamin seperti itu gitu ya. Ya wis lah, udahlah, aku fokus kerja aja. Akhirnya yang lain pun sama, udah fokus kerja aja, nggak usah takut sama yang begitu-begitu. Kurang lebih sekitar 6 bulan lamanya Mas Ajis dapat teror semacam itu. Tapi karena udah terbiasa, akhirnya kan Mas Ajis dan kawan-kawan juga udah dibikin santai aja gitu ya. Sampai akhirnya udah
Begitu udah 6 bulan mereka di situ, Mas Ajis di sana ya, gangguan-gangguan itu perlahan mulai berkurang, mulai nggak ada, dan kali ini pindah ke bagian gudang yang di samping rumah di situ. Jadi mereka itu kan nurunin barang gitu ya. Lagi nurunin barang ya tiba-tiba kayak gitu kecium bau yang inilah yang nggak enak banget, terutama dari dalam truk. Kok baunya kayak gini banget? Nah ternyata itu salah satu tuh ngelihat di ujung dalam baknya truk kan gelap ya, itu di ujung mirip bentuknya itu mirip itu kayak kepala pocong kayak gitu, cuman ukurannya itu agak sedikit lebih besar. Itu nggak tahu lagi duduk, nggak tahu lagi apa, yang kelihatan itu cuman kepalanya doang di antara tumpukan dus-dus itu ya. Ya si orang tadi ketakutan kan, dia minggir-minggir karena panik, akhirnya jatuh keteplok dan mengalami ada patah sih enggak, cuman tulangnya itu bergeser lepas ini bagian pundaknya gitu, dan akhirnya ya sudah dibawa ke rumah sakit, lumayan cukup geger juga. Dan hal ini pun disampaikan ke siapalah yang tertinggi di situ, pimpinannya gitu ya, Pak begini Pak gitu ya. Dia sih bukannya gimana-gimana, hal seperti itu yang nggak mungkin dilaporin ke atasan sana gitu ya. Akhirnya ya wis lah, gini aja, yuk kita adain acara selamatan gitu kan. Iya Pak, baik Pak. Si kepala tersebut udah kita pakai dana sendiri aja ya, katanya gitu kan. Iya Pak, iya Pak. Ya ada patungan gitu ya, si kepala itu nyumbang paling gede lah, katakanlah 50%. Sisanya itu dipatung sama atau ini sumbangan dari timnya gitu. Udah mau ngasih berapa-berapa ndak apa-apa, kita undang orang juga nggak usah terlalu banyak. Akhirnya dilakukan selamatan itu tadi, manggil beberapa orang, termasuk bapak-bapak yang cerita ke bapaknya sih itu Mas Ajis. Nah kayak gitu kan, udah cerita-cerita, Mas Ajis secara nggak sengaja pun kenal sama si bapak itu. Jadi si bapak itu ya kayak gitu, cerita begini-begini loh, kok ceritanya sama yang didengar sama bapakku. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol dan ternyata nyambung, oh berarti itu bapaknya sampean, intinya kayak gitu ya. Dari situ acara selamatan pun dimulai. Semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah begitu acara selamatan itu selesai, ya maksudnya udah selesai gitu ya, keesokan harinya itu tenang, nggak ada apa-apa, nggak ada suara-suara aneh, nggak ada sesuatu yang tiba-tiba bau muncul atau apa. Kantor itu tuh jadi kayak rumah biasa ya, kantor biasa. Bahkan apa, setelahnya meskipun awal-awal itu sempat takut, tapi mereka itu pada bekerja, misalkan lagi lembur gitu ya, itu sampai jam 10 bahkan sampai jam 11. Dan belakang-belakang kesini saat udah hampir 1 tahun di tempat tersebut, beberapa karyawan yang memang rumahnya itu karyawan baru yang rumahnya lumayan cukup jauh, itu kadang suka nginep di sana. Ya mereka nginep di situ pun nggak dapat gangguan apapun, cuman nggak ada yang berani memasuki kamar belakang, terutama saat malam hari. Karena di antara semua ruangan, cuman ruangan itu doang, kalau dimasuki itu hawanya itu nggak enak gitu ya. Orang bisa merasakan lah, ini pokoknya kayak gini banget, serem banget. Itu nggak ada yang berani. Dan akhirnya setelah 1 tahun lebih, 1 tahun 8 bulan kata Mas Ajis, akhirnya kami pun pindah ke tempat atau kantor yang lebih besar lagi. Itu aja satu cerita dari Mas Ajis. Terima kasih banyak Mas Ajis atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misal ada kesalahan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.